Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. 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 معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لا يدعى بهذا الاسم سواه والذي ليس لنا غيره إله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat kesehatan. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat panjang umur fi ta'atillah wa rasulih. Di siang hari yang mulia ini kita masih berkesempatan untuk duduk di masjid Allah, untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita sekalian senantiasa diberikan istiqomah oleh Allah, terus ditakdir menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang taat sampai saatnya kelak kita bertemu dengan Allah dalam keadaan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada seorang hamba kecuali pasti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semuanya akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada di antara kita yang dimuliakan oleh Allah dengan hartanya. Ada di antara kita yang dimuliakan oleh Allah dengan jabatannya. Ada di antara kita yang dimuliakan oleh Allah dengan keluarganya. Dan beruntung bagi mereka orang-orang yang dimuliakan oleh Allah dengan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan dekatnya hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya dengan takwa seseorang bisa meraih
kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Kalau hanya sekedar harta tidak akan menjamin kebahagiaan seseorang di dunia, lebih-lebih di akhirat. Kalau dengan sekedar jabatan tidak bisa menjamin kebahagiaan orang di dunia, lebih-lebih di akhirat, maka ayo, marilah yang kita cari adalah kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat yang bisa kita raih dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada khatib naik ke atas mimbar kecuali harapannya adalah bagaimana kita semuanya bisa terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara tanda-tanda takwa adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, al-khalqu kulluhum iyalullah fa ahabbuhum ilallah anfa'uhum liyalih. Orang-orang yang bertakwa adalah mereka orang-orang yang peduli dengan sesama hamba Allah, sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, semua makhluk adalah ibarat keluarga Allah, tanggung jawabnya Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling dicintai oleh Allah adalah mereka-mereka yang mampu memberikan manfaat kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Mereka-mereka yang peduli dengan sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, suatu saat Rasul pernah menyinggung, beliau memuji bagaimana kedudukan orang-orang yang peduli dengan sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau menceritakan, innal asy'ariyin idza armalu fil ghazwi aw qalli ta'ami yalihim bil madinah ja'alu ma kana indahum fi thawbin wahidin tsumma tasamuhu bainahum bisawiyah. Sesungguhnya orang-orang Asy'ari, sekelompok kaum dari Yaman, kata Rasul, ketika mereka berada di Madinah dan mereka dalam keadaan berperang atau sedikit makanan yang mereka miliki, maka yang mereka lakukan adalah mereka mengumpulkan makanan satu dengan yang lainnya sehingga membaginya dengan rata. Kita lihat bagaimana kepedulian antar sesama kaum Asy'ari, sekelompok kaum dari Yaman, yang kemudian oleh Rasul SAW hal tersebut dipuji karena hakikat tingginya derajat seseorang bukan ketika dia hanya ahli sholat, bukan hanya ketika dia ahli berpuasa, namun tingginya derajat seseorang dia betul-betul memiliki ketakwaan kepada Allah ketika dia peduli dengan sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dia perhatian dengan tetangganya, dia suka menolong kepada keluarganya, dia membantu teman-temannya, sehingga karena hal tersebut dia diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, sayangnya sekarang yang kita saksikan bagaimana umat Islam gampang sekali, mudah sekali diadu domba oleh mereka-mereka yang memiliki kepentingan, mereka-mereka yang memiliki strategi politik dan lain sebagainya. Kita lihat umat Islam sekarang kurang menghargai ulamanya. Kita lihat umat Islam sekarang suka mencaci bahkan bukan sesama makhluk Allah saja, orang-orang yang awam sepertinya, namun para ulama, orang-orang yang dekat dengan Allah, mereka caci, mereka rendahkan, mereka hina, sehingga faliyadzubillah, hal seperti inilah yang akan mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, ayo kita sadar, kita fahami bagaimana yang diinginkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mempersatukan kita, beliau menjadikan kita berukhuwah. Namun sekarang yang kita saksikan umat Islam, umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka bercerai-berai, mereka mengkotak-kotakkan, mereka saling berpisah satu dengan yang lainnya, mereka bertengkar, mereka bermusuhan. Fal iyadu billahi min dzalik. Maka momentum datangnya
hari raya Idul Kurban adalah saat yang paling tepat untuk kita peduli dengan sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala, sesama umat baginda Nabi Muhammad SAW. Kita lihat bagaimana Rasul SAW mengajarkan kepada sahabatnya. Beliau mengatakan, idza tabahta marokotan fa'akthir ma'aha. Wahai sahabat, jangan muluk-muluk. Pedulimu dengan tetanggamu cukup hanya dengan ketika engkau memasak kuah, perbanyak airnya, perhatikan tetanggamu, bagikan kuahnya kepada tetanggamu. Coba dilihat sampai di titik seperti ini Rasul SAW mengajarkan para sahabatnya untuk peduli dengan sesama umat baginda Nabi Muhammad SAW. Maka ayo, datangnya hari raya Idul Kurban, kita jadikan momen untuk kita berkurban, untuk kita peduli dengan sesama umat baginda Nabi Muhammad SAW. Di antara fadilah kurban diriwayatkan dalam satu hadis oleh Zaid bin Arqam, beliau mengatakan, qultu ya Rasulullah, ma hadhil adhahi? Qala sunnatu abikum Ibrahim. Apa yang dimaksud dengan udhiyah, berkurban? Maka beliau mengatakan, itu adalah sunnah jalan kakek moyang kalian yang bernama Nabiullah Ibrahim. Kemudian seorang sahabat Zaid bin Arqam, beliau bertanya, wa malana minha ya Rasulullah? Apa yang kita dapatkan daripada kurban yang kita laksanakan? Beliau mengatakan, qala bi kulli sya'ratin hasanah. Dengan tiap-tiap bulu yang ada di hewan kurban tersebut, kita mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat bagaimana besarnya pahala orang yang berkurban. Kita lihat bagaimana kedudukannya di sisi Nabi SAW, kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasul sendiri, beliau merintahkan putrinya Sayyidah Fatimah untuk menyaksikan penyembelihan hewan kurbannya. Beliau mengatakan, ya Fatimah, qumi washhadi. Bangunlah, saksikan apa yang engkau sembelih daripada hewan kurban. Karena sesungguhnya di dalam hewan kurban tersebut mengandung tiap-tiap darah, yang darah tersebut akan dirupakan oleh Allah sebagai istighfar untuk kamu sampai di hari kiamat. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di antara kita yang memiliki kemampuan, ayo peduli dengan sesama umat baginda Nabi Muhammad SAW dalam rangka kita ingin kembali merajut ukhuwah dengan sesama umat baginda Nabi Muhammad SAW. Kita nggak ingin mengecewakan Nabi Muhammad, kita nggak ingin menyusahkan Nabi Muhammad, kita nggak ingin Nabi Muhammad sedih melihat keadaan kita. Maka dari itu, ayo, di antara kita ada yang diberikan kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang saya terharu melihat seorang nenek tua yang mungkin gak memiliki pekerjaan kecuali hanya memulung. Dia mengumpulkan hartanya sedikit demi sedikit hingga akhirnya dia dikehendaki oleh Allah untuk menyembelih hewan kurban. Dikatakan dalam suatu riwayat, ma min amalin ahab ilallahi yauman nahar. Tidak ada satu amalan yang lebih Allah cintai di hari raya Idul Kurban, khairum min iraqatid dam, lebih baik daripada menumpahkan darah alias berkorban. Maka kerugian adalah untuk mereka yang lupa dengan sang pemberi rezeki. Kerugian adalah untuk mereka yang lupa dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kerugian untuk mereka orang-orang yang tidak peduli dengan sesama makhluk atau sesama umat baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayat yang lain Rasul SAW beliau mengatakan, man indahu sa'ah walam yudhi fala yakrubanna musallana. Orang-orang yang memiliki kemampuan, orang-orang yang memiliki kelebihan harta, namun sayangnya dia enggan untuk berkorban, kata Nabi. Dia enggak mau berkorban, kata Nabi. Apa kata beliau? Fala yakrubanna musallana, jangan dekat-dekat dengan musola kami. Artinya Rasul tidak mau menganggapnya sebagai umat beliau. Fal iyadzu billah min dzalik. Beliau enggak mau menganggap kita sebagai umatnya ketika kita memiliki kemampuan, namun sayangnya kita enggak mau berkorban. Bagaimana keadaan kita kelak? Padahal yang kita butuhkan
adalah syafaat daripada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita harapkan adalah pertolongan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, ayo yang memiliki kelebihan harta, sekali lagi saya sampaikan, jangan tinggalkan kepedulian dengan sesama umat baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita sekalian senantiasa diberikan hidayah taufik oleh Allah, diberikan keluasan rezeki, diberikan barokah dalam rezeki, sehingga kita menjadi orang-orang yang peduli, orang-orang yang suka menolong, orang-orang yang suka membantu, orang-orang yang perhatian dengan umat baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga insya Allah kita bisa dibanggakan oleh Nabi Muhammad. Kita dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita insya Allah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam wa abyan nizam kalamullahil malikil alam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fi ma ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim wa majid wa azim ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammad miftahi babi rahmatillah hadada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Faya ayuhan nas ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma alamu anna Allaha amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi fa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad kama sallaita wa sallamta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma atina taubatan nasuha tahhirna biha qalban wa jisman wa ruha. Allahumma aslihna wa aslih man fi salahihi salahul islam wal muslimin. Allahumma la tuhlikna wa ahlik man fi halakihi salahul islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina khususan fi Palestin wa ahlik a'da'aka wa a'da'ahum a'da'ad-din al yahud wan nasara wal musyrikin. Allahumma aslih jami'a wulatil muslimin wansuril islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa ahli kalimataka ila yaumiddin. Rabbana
آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضلكم ولذكر الله أعز وأجل وأكبر. أقم الصلاة.